Harapan adalah cahaya yang tak pernah padam, bahkan di tengah kegelapan. Ia adalah kekuatan yang membuat seseorang tetap berdiri, meski dunia seakan menjatuhkannya. Ketika hidup terasa berat, ketika impian tampak jauh, hanya harapan yang bisa membuat seseorang tetap melangkah. Bayangkan seorang yang kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, bahkan dirinya sendiri. Seolah tak ada jalan keluar, seolah tak ada harapan. Namun di suatu titik, ia memutuskan untuk percaya. Percaya bahwa semuanya belum berakhir. Percaya bahwa masih ada peluang, masih ada kemungkinan, masih ada sesuatu yang bisa diupayakan. Dan dengan keyakinan itu, ia bangkit. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang pernah jatuh, bahkan terpuruk di titik terendah. Tapi mereka memilih untuk tidak menyerah. Mereka memilih untuk tetap percaya bahwa sesuatu yang lebih baik menunggu di depan. Lihatlah mereka yang kini sukses, mereka yang kini berdiri di puncak. Semua itu berawal dari satu hal kecil, harapan. Harapan bukan sekadar mimpi. Ia adalah percikan api yang bisa menyalakan semangat. Ia adalah suara kecil di dalam hati yang berkata, "Jangan berhenti, coba lagi, kamu bisa." Mungkin saat ini kamu merasa lelah, merasa tak ada jalan keluar. Tapi ingat, selama kamu masih memiliki harapan, masih ada alasan untuk terus berjalan. Jangan biarkan kegagalan hari ini membuatmu takut menghadapi hari esok. Karena setiap hari baru adalah kesempatan untuk memulai kembali, untuk melangkah lebih jauh, untuk menjadi lebih baik. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu lebih hebat dari yang kamu sadari. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghancurkan impianmu. Pegang harapan itu erat-erat, dan biarkan ia membawamu menuju kehidupan yang lebih baik. Pernahkah kamu merasa ingin menyerah? Saat segala sesuatu tampak begitu sulit, seakan dunia tidak berpihak kepadamu. Ketika usaha yang kamu lakukan tidak membuahkan hasil, ketika harapan yang kamu gantungkan justru terasa semakin menjauh. Pernahkah kamu merasa bahwa tak ada gunanya lagi berjuang? Bahwa lebih mudah untuk berhenti dan menerima keadaan? Apa yang membuat seseorang bisa bangkit dari kegagalan? Mengapa ada orang yang jatuh berkali-kali, namun tetap bisa berdiri kembali? Apakah mereka lebih kuat? Apakah mereka lebih beruntung? Ataukah mereka hanya memiliki sesuatu yang membuat mereka terus melangkah? Bahkan ketika dunia mengatakan mereka seharusnya berhenti? Bagaimana harapan bisa mengubah segalanya? Bagaimana sesuatu yang tak bisa dilihat atau disentuh bisa menjadi alasan seseorang bertahan? Mengapa harapan bisa memberi kekuatan di saat semua terlihat gelap? Apakah harapan benar-benar bisa mengubah hidup seseorang? Atau itu hanya ilusi yang diciptakan agar kita tidak menyerah? Jika kamu pernah merasa lelah, jika kamu pernah meragukan diri sendiri, jika kamu pernah berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, mungkin saatnya kamu melihat harapan dengan cara yang berbeda. Mungkin saatnya kamu memahami bahwa harapan bukan sekadar keinginan, tapi kekuatan yang bisa membawamu ke tempat yang lebih baik. Harapan adalah sesuatu yang sering dianggap sepele, namun memiliki kekuatan luar biasa dalam kehidupan manusia. Video ini akan mengupas bagaimana harapan bisa mengubah hidup, bagaimana sesuatu yang tidak terlihat mampu memberikan energi, keberanian, dan tekad untuk terus maju, bahkan di saat semuanya terasa mustahil. Kita sering mendengar kisah tentang orang-orang yang telah mencapai kesuksesan besar. Mereka yang kini dikenal di seluruh dunia, yang hidupnya dipenuhi dengan pencapaian luar biasa. Namun, banyak dari mereka pernah berada dalam titik terendah, dalam kondisi yang membuat mereka hampir menyerah. Mereka pernah mengalami kegagalan, kehilangan, bahkan keputusasaan. Namun satu hal yang membuat mereka berbeda, mereka tidak membiarkan keadaan menghancurkan harapan mereka. Dari seorang yang pernah tidur di jalanan hingga menjadi miliarder, dari seseorang yang berkali-kali ditolak hingga akhirnya diakui dunia, dari mereka yang jatuh dalam kegagalan hingga akhirnya bangkit lebih kuat. Semua kisah ini memiliki benang merah yang sama, harapan. Harapan bukan sekadar angan-angan kosong. Ia adalah kekuatan yang mampu menggerakkan seseorang untuk terus berusaha,
untuk tetap berdiri meskipun dunia berkata sebaliknya. Dan dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana harapan benar-benar bisa mengubah hidup, bagaimana ia menjadi bahan bakar bagi mereka yang menolak untuk menyerah, dan bagaimana kamu juga bisa menggunakan harapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Harapan adalah sesuatu yang tak terlihat, tak dapat disentuh, tetapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan manusia. Ia adalah keyakinan bahwa sesuatu yang lebih baik akan datang, bahwa ada kemungkinan untuk perubahan, bahwa tidak ada yang benar-benar berakhir selama masih ada keinginan untuk mencoba. Harapan adalah alasan seseorang tetap melangkah, bahkan di saat semua terasa mustahil. Dalam kehidupan, harapan seringkali menjadi cahaya di tengah kegelapan. Saat seseorang menghadapi tantangan, kehilangan, atau kegagalan, harapanlah yang membisikkan bahwa semua ini hanya sementara. Ia memberikan kekuatan untuk bertahan, keberanian untuk mencoba lagi, dan ketekunan untuk tidak menyerah. Tanpa harapan, hidup akan terasa hampa, seperti kapal yang kehilangan arah di tengah lautan yang luas. Secara psikologis, harapan bukan sekadar emosi biasa. Otak manusia dirancang untuk merespons harapan dengan cara yang luar biasa. Ketika seseorang memiliki harapan, otaknya melepaskan dopamin, zat kimia yang berhubungan dengan motivasi dan kebahagiaan. Dopamin inilah yang memberi energi, semangat, dan dorongan untuk terus maju. Itulah mengapa orang yang memiliki harapan lebih tahan terhadap stres, lebih mudah bangkit dari kegagalan, dan lebih mampu melihat peluang di balik kesulitan. Penelitian juga menunjukkan bahwa harapan dapat meningkatkan daya tahan mental dan fisik seseorang. Pasien yang memiliki harapan lebih besar cenderung pulih lebih cepat dari penyakit, atlet yang memiliki harapan lebih tinggi tampil lebih baik dalam kompetisi, dan individu yang memiliki harapan dalam pekerjaannya lebih produktif serta lebih mampu mengatasi tekanan. Namun, harapan bukan sekadar berpikir positif tanpa tindakan. Harapan yang sejati adalah kombinasi antara keyakinan dan usaha. Ia adalah kesadaran bahwa meskipun hari ini sulit, besok bisa lebih baik, dan itulah yang mendorong seseorang untuk bangkit, berusaha, dan tidak berhenti di tengah jalan. Harapan bukan tentang menunggu keajaiban datang, melainkan tentang menciptakan keajaiban itu sendiri. Selama masih ada harapan, masih ada alasan untuk melangkah. Selama masih ada harapan, tidak ada yang benar-benar berakhir. Harapan bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental dan fisik seseorang. Ketika seseorang memiliki harapan, mereka cenderung lebih mampu menghadapi tekanan, lebih optimis dalam menjalani hidup, dan lebih kuat dalam menghadapi rintangan. Harapan memberikan rasa tujuan, sesuatu yang membuat seseorang tetap berjalan meskipun jalannya terasa berat. Secara mental, harapan berperan sebagai pelindung dari stres dan depresi. Ketika seseorang memiliki harapan, mereka lebih mampu mengatasi kegagalan dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Mereka tidak mudah terjebak dalam keputusasaan karena mereka percaya bahwa keadaan dapat berubah. Harapan menciptakan pola pikir yang lebih positif, yang pada akhirnya membentuk mental yang lebih tangguh. Secara fisik, harapan juga berpengaruh besar. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki harapan lebih tinggi memiliki sistem imun yang lebih kuat, lebih cepat pulih dari penyakit, dan memiliki tingkat energi yang lebih baik. Tubuh dan pikiran saling terhubung, dan ketika seseorang memiliki harapan, tubuhnya merespons dengan lebih baik terhadap tantangan yang dihadapinya. Itulah mengapa pasien yang memiliki harapan untuk sembuh seringkali menunjukkan pemulihan yang lebih cepat dibandingkan mereka yang sudah menyerah sebelum berjuang. Ada begitu banyak kisah tentang bagaimana harapan mengubah hidup seseorang, tetapi satu kisah yang menggambarkan kekuatan harapan dengan begitu nyata adalah tentang seseorang yang kehilangan segalanya namun akhirnya bangkit kembali. Bayangkan seorang pria yang dulunya hidup dalam kenyamanan, memiliki pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis, dan masa depan yang terlihat cerah. Namun, dalam hitungan bulan, semuanya berubah. Ia kehilangan pekerjaannya, bisnisnya bangkrut, dan keluarganya perlahan menjauh darinya. Hidupnya terpuruk, dan ia merasa tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Setiap hari terasa berat,
Setiap detik seperti hukuman yang tak berkesudahan. Dalam keputusasaan itu, ia sempat berpikir untuk menyerah. Tidak ada yang tersisa, tidak ada harapan. Tapi di suatu malam, saat ia duduk sendirian di sebuah taman dengan pikiran yang kacau, ia melihat seorang pria tua yang tetap tersenyum meskipun pakaiannya lusuh dan wajahnya penuh kerutan. Dengan penasaran, ia bertanya kepada pria itu, "Bagaimana kau bisa tetap tersenyum meskipun hidup ini begitu sulit?" Pria tua itu menjawab dengan tenang, "Karena aku masih hidup, dan itu berarti aku masih memiliki kesempatan." Jawaban sederhana itu menampar kesadarannya. Ia menyadari bahwa meskipun telah kehilangan banyak hal, selama ia masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia mulai mengubah cara berpikirnya, mencari peluang baru, dan sedikit demi sedikit membangun kembali hidupnya. Ia bekerja keras, belajar dari kesalahannya, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Tahun-tahun berlalu, dan ia akhirnya berhasil bangkit. Kehidupannya tidak kembali seperti dulu, tetapi ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, pemahaman bahwa selama masih ada harapan, tidak ada yang benar-benar berakhir. Kisah ini bukan hanya tentang seseorang yang berhasil mengubah hidupnya, tetapi tentang bagaimana harapan bisa menjadi titik balik dalam hidup siapapun. Selama seseorang memiliki harapan, selama ia percaya bahwa masih ada kemungkinan untuk perubahan, maka selalu ada jalan untuk bangkit kembali. Harapan adalah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Mereka yang memiliki harapan tidak mudah goyah ketika menghadapi tantangan, tidak cepat menyerah ketika mengalami kegagalan, dan tidak takut menghadapi masa depan meskipun penuh ketidakpastian. Harapan memberi seseorang kekuatan untuk bertahan, bahkan di saat dunia seakan-akan ingin menjatuhkannya. Ketika seseorang memiliki harapan, mereka melihat kesulitan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari perjalanan. Mereka memahami bahwa kegagalan bukanlah titik henti, melainkan sebuah pelajaran yang akan membawa mereka ke langkah berikutnya. Itulah sebabnya mereka yang memiliki harapan lebih tangguh secara mental, lebih sabar dalam menghadapi cobaan, dan lebih gigih dalam mengejar tujuan mereka. Harapan juga berperan dalam membentuk pola pikir seseorang. Orang yang penuh harapan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih positif. Ketika menghadapi rintangan, mereka bertanya, "Bagaimana saya bisa mengatasinya?" Bukan, "Apakah saya harus menyerah?" Pikiran mereka terfokus pada solusi, bukan pada masalah. Mereka percaya bahwa selalu ada jalan, selama mereka terus mencari dan tidak berhenti berusaha. Selain itu, harapan memberikan energi untuk terus bergerak maju. Dalam perjalanan menuju tujuan, pasti ada saat-saat ketika seseorang merasa lelah, kecewa, atau ragu. Namun, harapan adalah bahan bakar yang membuat mereka tetap berjalan. Harapan adalah suara kecil di dalam diri yang mengatakan, "Jangan berhenti sekarang, kamu sudah terlalu jauh untuk menyerah." Mereka yang memiliki harapan juga lebih mampu menghadapi ketidakpastian. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan seringkali ada hal-hal yang di luar kendali. Namun, seseorang yang memiliki harapan tidak takut dengan ketidakpastian itu. Mereka percaya bahwa meskipun hari ini sulit, besok bisa menjadi lebih baik. Mereka memahami bahwa proses itu penting, dan meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka yakin bahwa selama mereka terus berusaha, sesuatu yang baik akan datang. Harapan juga menguatkan hubungan dengan orang lain. Orang yang memiliki harapan seringkali menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak hanya menguatkan diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain melihat kemungkinan di tengah kesulitan. Mereka adalah tipe orang yang, meskipun berada dalam badai, tetap bisa tersenyum dan berkata, "Kita bisa melewati ini." Pada akhirnya, harapan adalah fondasi dari semua perjuangan. Tanpa harapan, tidak ada alasan untuk terus melangkah. Tanpa harapan, tidak ada dorongan untuk bangkit setelah jatuh. Tetapi selama harapan masih ada, tidak ada yang benar-benar berakhir. Harapan adalah kekuatan yang membuat seseorang terus berusaha, terus berjuang, dan akhirnya
mencapai sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Perbedaan antara orang yang memiliki harapan dan yang tidak sangat jelas dalam cara mereka menjalani hidup, menghadapi tantangan, dan melihat masa depan. Harapan bukan sekadar optimisme buta, melainkan keyakinan bahwa ada kemungkinan untuk sesuatu yang lebih baik, bahkan ketika keadaan terasa sulit. Orang yang memiliki harapan bangkit setelah jatuh. Mereka mungkin mengalami kegagalan, mengalami luka, atau bahkan kehilangan, tetapi mereka tidak membiarkan hal itu menjadi akhir dari segalanya. Mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai tanda untuk berhenti. Mereka berkata pada diri sendiri, "Hari ini sulit, tapi besok bisa lebih baik." Mereka mencari solusi, mereka mencoba lagi, dan mereka terus bergerak ke depan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki harapan cenderung menyerah lebih cepat. Mereka melihat kegagalan sebagai bukti bahwa mereka tidak mampu. Mereka merasa bahwa tidak ada gunanya mencoba lagi karena hasilnya akan sama. Mereka terjebak dalam keputusasaan, membiarkan ketakutan dan kekecewaan mengendalikan hidup mereka. Alih-alih mencari peluang, mereka justru menghindari tantangan. Harapan juga membentuk cara seseorang memandang dunia. Mereka yang memiliki harapan melihat kemungkinan di tengah kesulitan. Bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil, mereka percaya bahwa masih ada cara untuk berubah, masih ada peluang untuk bertumbuh. Mereka bisa menemukan cahaya di dalam kegelapan. Sementara itu, orang yang tidak memiliki harapan melihat dunia dengan kacamata pesimis. Mereka merasa bahwa semuanya sudah ditentukan, bahwa tidak ada yang bisa diubah. Mereka terjebak dalam pikiran negatif yang membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari situasi buruk. Bagi mereka, hidup adalah serangkaian kegagalan dan kesulitan yang tidak bisa dihindari. Harapan juga memengaruhi tindakan. Orang yang memiliki harapan lebih berani mengambil risiko, mencoba hal baru, dan memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Mereka tahu bahwa perubahan tidak datang dengan sendirinya, dan mereka bersedia bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Bahkan jika mereka gagal, mereka tetap percaya bahwa ada pelajaran yang bisa dipetik. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki harapan seringkali diam di tempat. Mereka takut mengambil langkah besar karena mereka tidak percaya akan ada hasil yang lebih baik. Mereka memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman, meskipun itu berarti mereka tidak berkembang. Mereka menghindari tantangan karena takut kecewa, tetapi justru itulah yang membuat mereka tetap terjebak dalam keadaan yang sama. Perbedaan ini juga terlihat dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Orang yang memiliki harapan cenderung memberikan semangat, menjadi inspirasi bagi orang di sekitarnya. Mereka membangun hubungan yang positif, memberi dorongan kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang baru mereka kenal. Kehadiran mereka membawa energi positif karena mereka percaya bahwa kehidupan bisa menjadi lebih baik. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki harapan seringkali menarik diri dari hubungan sosial. Mereka lebih sering mengeluh daripada mencari solusi. Mereka merasa bahwa dunia tidak adil bagi mereka, dan mereka sulit percaya pada orang lain. Akibatnya, mereka merasa semakin terisolasi, semakin sulit untuk keluar dari lingkaran keputusasaan yang mereka ciptakan sendiri. Pada akhirnya, harapan adalah perbedaan antara mereka yang terus maju dan mereka yang berhenti. Harapan adalah bahan bakar yang membuat seseorang tetap berjalan meskipun jalannya sulit. Harapan adalah alasan seseorang terus berusaha, meskipun mereka belum tahu kapan hasilnya akan terlihat. Dan selama seseorang masih memiliki harapan, tidak ada tantangan yang benar-benar mampu menghentikan mereka. Harapan adalah alasan seseorang tetap bertahan meskipun dunia di sekelilingnya terasa runtuh. Ketika semua terasa sulit, ketika setiap langkah terasa berat, harapan adalah suara kecil di dalam diri yang berkata, "Jangan berhenti, masih ada jalan." Seseorang yang mengalami kesulitan besar dalam hidup, kehilangan sesuatu yang mereka cintai, atau menghadapi kegagalan yang menyakitkan, seringkali dihadapkan pada pilihan, menyerah atau bertahan. Tanpa harapan, menyerah terasa seperti satu-satunya pilihan yang masuk akal. Tidak ada alasan untuk melanjutkan,
Tidak ada keyakinan bahwa keadaan bisa berubah. Hidup terasa kosong, tidak berarti, dan setiap hari hanya menjadi pengulangan dari kesedihan yang sama. Namun, harapan memberikan alasan untuk terus berjalan. Harapan meyakinkan seseorang bahwa meskipun hari ini sulit, besok bisa berbeda. Harapan mengatakan bahwa rasa sakit yang mereka rasakan saat ini bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan yang suatu hari nanti akan mereka pahami. Harapan memungkinkan seseorang melihat kemungkinan, meskipun dalam kegelapan. Orang-orang yang bertahan dalam situasi sulit bukanlah mereka yang tidak pernah merasakan sakit atau ketakutan. Mereka tetap merasa sedih, kecewa, dan putus asa seperti orang lain. Tetapi mereka memiliki satu hal yang membuat mereka tetap berjalan, keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih baik menunggu di depan. Bahkan jika mereka belum tahu apa itu, bahkan jika mereka belum melihat jalannya, mereka tetap percaya bahwa sesuatu yang baik bisa terjadi. Harapan juga memberikan makna pada perjuangan. Ketika seseorang memiliki alasan untuk bertahan, mereka lebih mampu menghadapi rasa sakit dan penderitaan. Seorang ibu yang bekerja keras demi anak-anaknya, seorang pelajar yang belajar tanpa lelah demi masa depannya, seseorang yang sedang dalam proses penyembuhan dari luka batin, mereka semua bertahan karena mereka percaya bahwa usaha mereka tidak akan sia-sia. Dalam sejarah, ada begitu banyak kisah orang-orang yang bertahan di situasi yang tampaknya mustahil karena mereka memiliki harapan. Orang-orang yang dipenjara tetapi tetap percaya bahwa kebebasan akan datang. Orang-orang yang mengalami kemiskinan tetapi tetap bekerja keras karena mereka percaya bahwa hidup mereka bisa berubah. Orang-orang yang kehilangan segalanya tetapi tetap bangkit karena mereka yakin bahwa masih ada peluang baru. Harapan juga memberikan kekuatan untuk terus melangkah, bahkan ketika tidak ada kepastian. Ada saat-saat ketika seseorang tidak tahu apakah yang mereka lakukan akan membuahkan hasil. Tidak ada jaminan bahwa usaha mereka akan berhasil. Tetapi harapan membuat mereka tetap mencoba, tetap bergerak maju, tetap mencari jalan. Dan seringkali, justru karena mereka tidak berhenti, mereka akhirnya menemukan kesempatan yang tidak mereka duga. Bahkan dalam situasi yang paling gelap, harapan bisa menjadi satu-satunya cahaya. Ketika semua terasa hancur, ketika seseorang merasa tidak memiliki apa-apa lagi, harapan adalah sesuatu yang tidak bisa diambil dari mereka. Selama harapan masih ada, selalu ada alasan untuk bangkit, untuk mencoba lagi, untuk percaya bahwa hidup masih memiliki sesuatu yang berharga untuk diberikan. Pada akhirnya, harapan bukan hanya sekadar keinginan agar sesuatu menjadi lebih baik. Harapan adalah kekuatan yang membuat seseorang tetap bertahan, tetap berjuang, dan tetap percaya bahwa tidak ada yang benar-benar berakhir selama mereka masih memiliki keinginan untuk terus melangkah. Harapan adalah sesuatu yang memberi manusia alasan untuk terus maju, bahkan ketika segalanya tampak sulit. Harapan bukan sekadar angan-angan kosong, melainkan cahaya yang membimbing seseorang melewati masa-masa tergelap dalam hidupnya. Banyak pemikir besar telah membahas tentang kekuatan harapan, dan kata-kata mereka masih relevan hingga saat ini. Aristoteles pernah berkata, harapan adalah mimpi yang terjaga. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa harapan bukan hanya sekadar ilusi atau lamunan belaka. Harapan adalah impian yang terus hidup, bahkan ketika kita menghadapi kenyataan yang berat. Ia bukan sesuatu yang muncul saat kita tidur dan menghilang saat kita bangun, melainkan sesuatu yang selalu ada di dalam diri kita, mendorong kita untuk bergerak maju. Seseorang yang memiliki harapan tidak hanya bermimpi tentang masa depan yang lebih baik, tetapi juga mencari cara untuk mewujudkannya. Mereka tidak hanya duduk diam dan menunggu keajaiban terjadi. Mereka mengambil langkah kecil, satu demi satu, menuju kehidupan yang mereka impikan. Harapan memberi mereka keberanian untuk bangkit setelah jatuh dan mencoba lagi setelah gagal. Helen Keller, seorang wanita luar biasa yang menghadapi keterbatasan penglihatan dan pendengaran, pernah berkata, harapan bukanlah harapan bila tak disertai usaha. Kata-kata ini menggambarkan bahwa harapan yang sejati tidak cukup hanya dengan keyakinan atau impian, tetapi harus disertai dengan tindakan nyata. Banyak orang memiliki harapan,
tetapi tidak semua orang mau berusaha untuk mencapainya. Ada yang hanya berharap sesuatu akan berubah, tetapi tetap berada di tempat yang sama. Namun, mereka yang benar-benar memahami arti harapan tahu bahwa harapan adalah kekuatan yang harus digerakkan dengan usaha. Mereka yang memiliki harapan sejati akan terus berjuang, meskipun jalannya sulit dan penuh rintangan. Kedua kutipan ini mengajarkan bahwa harapan bukan hanya tentang memimpikan sesuatu yang lebih baik, tetapi juga tentang bertindak untuk mewujudkannya. Harapan tanpa usaha hanyalah angan-angan, dan usaha tanpa harapan seringkali kehilangan arah. Tetapi ketika keduanya berjalan beriringan, seseorang bisa mengubah hidupnya dan mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Pada akhirnya, harapan bukanlah sekadar kata-kata indah atau konsep yang abstrak. Harapan adalah kekuatan yang nyata, yang bisa mengubah hidup seseorang, selama mereka bersedia berusaha dan percaya bahwa sesuatu yang lebih baik selalu mungkin terjadi. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun hidupnya di penjara, namun ia tidak pernah kehilangan harapan. Ia dipenjara karena perjuangannya melawan apartheid di Afrika Selatan, sebuah sistem yang memisahkan orang berdasarkan warna kulit dan menindas mereka yang berkulit hitam. Setiap hari di balik jeruji, ia bisa saja memilih untuk menyerah, membiarkan kebenciannya menguasai, atau menganggap perjuangannya sia-sia. Tetapi Mandela tidak memilih jalan itu. Ia memilih harapan. Dalam gelapnya sel penjara, harapanlah yang membuatnya bertahan. Harapan bahwa suatu hari nanti, Afrika Selatan akan bebas dari diskriminasi. Harapan bahwa keadilan akan menang. Dan harapan bahwa dirinya akan melihat dunia yang lebih baik. Ketika akhirnya ia dibebaskan, Mandela tidak kembali dengan dendam, melainkan dengan tekad untuk menyatukan bangsanya. Ia menjadi presiden pertama Afrika Selatan yang terpilih secara demokratis dan menunjukkan kepada dunia bahwa harapan bisa mengubah segalanya. Nick Vujicic lahir tanpa tangan dan kaki. Sejak kecil, ia harus menghadapi kesulitan yang tidak bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Ia pernah merasa putus asa, bertanya-tanya mengapa ia dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Namun, di tengah keputusasaan, ia menemukan harapan. Nick menyadari bahwa meskipun ia tidak memiliki tangan dan kaki, ia masih memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Hati yang penuh harapan dan keberanian untuk berjuang. Ia belajar menerima dirinya, menemukan tujuan dalam hidup, dan menggunakan kisahnya untuk menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, menjadi motivator internasional yang membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir dari segalanya. Harapan adalah alasan Helen Keller tidak membiarkan kebutaannya menghalangi mimpinya. Ia kehilangan penglihatan dan pendengaran sejak kecil. Dunia seakan menutup dirinya dari segala hal. Namun, dengan harapan, ia belajar berkomunikasi, menulis, dan menjadi suara bagi mereka yang mengalami keterbatasan seperti dirinya. Ia membuktikan bahwa harapan bisa membuka jalan di tempat yang tampaknya tidak mungkin. J.K. Rowling pernah berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Ia adalah seorang ibu tunggal, hidup dalam kemiskinan, dan berjuang untuk bertahan hidup. Ia pernah merasa gagal dalam segala hal. Tetapi ia tidak kehilangan harapan. Dengan tekad dan keyakinan bahwa sesuatu yang lebih baik akan datang, ia terus menulis kisah tentang seorang anak laki-laki bernama Harry Potter. Buku pertamanya ditolak oleh banyak penerbit, tetapi ia tidak menyerah. Dan akhirnya, kisahnya menjadi salah satu yang paling dicintai di dunia, menginspirasi jutaan orang. Setiap orang yang berhasil melewati kesulitan besar dalam hidup memiliki satu kesamaan. Mereka tidak kehilangan harapan. Mereka mungkin jatuh, mengalami kesulitan yang luar biasa, atau berada dalam titik terendah, tetapi mereka tetap percaya bahwa hidup bisa berubah. Harapanlah yang memberi mereka kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Kisah-kisah ini bukan hanya tentang kesuksesan, tetapi tentang bagaimana harapan dapat menjadi bahan bakar bagi seseorang untuk bertahan dan akhirnya mengubah hidupnya. Harapan bukan sekadar angan-angan, tetapi sebuah kekuatan nyata yang bisa membawa seseorang dari keterpurukan menuju kemenangan. Kegagalan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam hidup. Setiap orang,
Tanpa kecuali, pasti pernah mengalami kegagalan dalam berbagai bentuk. Gagal dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam usaha, atau bahkan dalam mencapai impian terbesar mereka. Namun, yang membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang menyerah bukanlah seberapa sering mereka gagal, tetapi bagaimana mereka merespons kegagalan tersebut. Harapan adalah alasan seseorang bisa bangkit dari keterpurukan. Saat semuanya tampak runtuh, saat tidak ada lagi jalan keluar yang terlihat, harapan memberikan secercah cahaya yang menunjukkan bahwa hidup belum berakhir. Harapan memberi seseorang keberanian untuk mencoba lagi, meskipun pernah jatuh berulang kali. Banyak orang yang ketika mengalami kegagalan langsung merasa bahwa hidup mereka sudah berakhir. Mereka melihat kegagalan sebagai titik akhir, bukan sebagai batu loncatan. Namun, mereka yang memiliki harapan melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai tujuan akhir. Kegagalan bukanlah tanda bahwa seseorang tidak cukup baik, tetapi justru bukti bahwa mereka sedang berusaha. Tidak ada orang yang sukses tanpa pernah gagal. Tidak ada kisah hebat tanpa perjuangan. Kegagalan hanyalah sebuah pelajaran, bukan hukuman. Thomas Edison, sebelum menemukan bola lampu, mengalami ribuan kegagalan. Saat ditanya bagaimana perasaannya setelah gagal begitu banyak, ia menjawab bahwa ia tidak gagal, tetapi hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Itulah kekuatan harapan. Ia tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Harapan membantu seseorang untuk melihat bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran yang bisa membuat mereka lebih kuat. Ketika seseorang memiliki harapan, mereka tidak akan berhenti hanya karena satu atau dua kegagalan. Mereka akan terus mencoba, terus belajar, dan terus maju, karena mereka percaya bahwa kegagalan hanyalah sebuah langkah menuju sesuatu yang lebih besar. Mereka yang tidak memiliki harapan akan melihat kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Mereka akan menganggapnya sebagai bukti bahwa mereka tidak akan pernah berhasil. Tetapi mereka yang memiliki harapan akan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Harapan adalah perbedaan antara mereka yang menyerah dan mereka yang terus maju. Mereka yang memiliki harapan tidak akan membiarkan kegagalan mendefinisikan mereka. Mereka akan menggunakan kegagalan sebagai alat untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Pada akhirnya, harapan adalah sesuatu yang tidak terlihat, tetapi dampaknya begitu nyata. Harapan adalah alasan seseorang bisa bangkit setelah jatuh, tersenyum setelah menangis, dan mencoba lagi setelah gagal. Sebab, mereka yang memiliki harapan tahu bahwa selama mereka masih berusaha, segalanya masih mungkin terjadi. Thomas Edison pernah berkata bahwa ia tidak gagal, melainkan hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Sebelum akhirnya berhasil menciptakan bola lampu, ia mengalami lebih dari 10.000 percobaan yang berujung pada kegagalan. Namun, yang membuatnya berbeda adalah ia tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Jika saja ia berhenti di percobaan ke-100 atau ke-5.000, dunia mungkin tidak akan mengenal bola lampu seperti yang ada sekarang. Colonel Sanders, pendiri KFC, juga mengalami begitu banyak kegagalan sebelum akhirnya sukses. Di usia 65 tahun, saat kebanyakan orang sudah menyerah pada mimpi mereka, ia masih mencoba bangkit. Resep ayam goreng khasnya ditolak lebih dari 1.000 kali sebelum akhirnya ada restoran yang percaya pada idenya. Bayangkan, lebih dari 1.000 kali penolakan. Jika ia menyerah di penolakan ke-100 atau ke-500, mungkin dunia tidak akan pernah mengenal ayam goreng KFC. Tapi karena ia memiliki harapan, karena ia percaya bahwa kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan, akhirnya ia berhasil membangun salah satu merek makanan cepat saji terbesar di dunia. Jack Ma, pendiri Alibaba, juga mengalami kegagalan yang luar biasa sebelum mencapai kesuksesan. Ia pernah ditolak masuk ke Harvard sebanyak 10 kali. Saat melamar pekerjaan di KFC, dari 24 pelamar, 23 orang diterima, dan ia satu-satunya yang ditolak. Bahkan saat ia mendirikan Alibaba, banyak orang meragukannya. Namun, ia tetap bertahan.
Ia percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Sekarang, Alibaba menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, dan Jack Ma adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh. Ketiga orang ini memiliki satu kesamaan, mereka tidak membiarkan kegagalan menghancurkan harapan mereka. Mereka terus mencoba, meskipun dunia mengatakan bahwa mereka tidak akan berhasil. Mereka memilih untuk percaya bahwa harapan lebih kuat dari keputusasaan. Kisah mereka adalah bukti bahwa kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Mereka menunjukkan bahwa selama seseorang memiliki harapan, selama mereka masih mau berusaha, tidak ada yang benar-benar mustahil. Yang membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang berhenti bukanlah jumlah kegagalan yang dialami, tetapi bagaimana mereka merespons kegagalan tersebut. Harapan adalah alasan seseorang tetap melangkah, meskipun jalannya penuh rintangan. Harapan adalah kekuatan yang membuat seseorang tetap berjuang, meskipun berkali-kali jatuh. Harapan adalah kunci yang membuka pintu kesuksesan, selama seseorang tidak pernah berhenti mencoba. Ketika menghadapi kegagalan, ada dua pilihan yang bisa diambil: menyerah dan membiarkan diri tenggelam dalam kekecewaan, atau membangun kembali harapan dan terus melangkah. Harapan bukan sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi sesuatu yang bisa dibangun, diperkuat, dan dijaga agar tetap menyala dalam kondisi tersulit. Salah satu teknik paling efektif untuk membangun harapan adalah mengubah cara berpikir terhadap kegagalan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, anggaplah itu sebagai bagian dari proses. Setiap orang yang sukses pernah gagal berkali-kali, tetapi yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka merespons kegagalan tersebut. Kegagalan bukan tanda bahwa seseorang tidak mampu, tetapi justru bukti bahwa mereka sedang berusaha. Membangun harapan juga bisa dilakukan dengan mengingat kembali alasan awal memulai perjalanan. Apa yang membuat seseorang ingin mencapai tujuan itu? Apa yang mendorong mereka untuk terus maju? Dengan mengingat kembali alasan tersebut, seseorang bisa mendapatkan kembali semangat yang mungkin sempat hilang. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung juga sangat penting. Harapan bisa melemah jika seseorang terus berada di lingkungan yang penuh dengan negativitas. Sebaliknya, berada di sekitar orang-orang yang mendukung dan memberikan dorongan akan membantu menjaga harapan tetap menyala. Kata-kata positif, motivasi dari orang lain, dan dukungan emosional bisa menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Membiasakan diri untuk berfokus pada solusi daripada masalah adalah teknik lain yang bisa membantu membangun harapan. Ketika menghadapi kegagalan, jangan hanya berdiam diri dan meratapi keadaan. Sebaliknya, cari tahu apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dipelajari, dan bagaimana cara untuk bangkit kembali. Fokus pada langkah-langkah yang bisa dilakukan akan membuat seseorang merasa lebih memiliki kendali atas situasi, sehingga harapan tidak mudah pudar. Visualisasi juga bisa menjadi alat yang sangat kuat. Bayangkan diri sendiri berhasil melewati tantangan dan mencapai tujuan. Rasakan kebahagiaan, kepuasan, dan keberhasilan yang akan datang. Dengan membayangkan masa depan yang lebih baik, seseorang bisa menciptakan dorongan untuk terus bergerak maju. Selain itu, penting untuk menetapkan tujuan kecil yang bisa dicapai secara bertahap. Kadang-kadang, harapan melemah karena tujuan terasa terlalu besar dan sulit dijangkau. Dengan memecah tujuan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai, seseorang bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil yang akan semakin memperkuat harapan mereka. Terakhir, membangun harapan juga berarti menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Tidak semua yang diinginkan bisa langsung tercapai, dan tidak semua rencana akan berjalan sempurna. Namun, yang terpenting bukan seberapa sering seseorang gagal, tetapi seberapa sering mereka bangkit kembali. Harapan bukan sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi, tetapi sesuatu yang bisa diperkuat melalui tindakan nyata. Dengan mengubah cara berpikir, mencari dukungan, berfokus pada solusi, dan terus mencoba, harapan bisa tetap menyala bahkan di saat-saat paling sulit. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan.
Tidak ada orang hebat di dunia ini yang tidak pernah mengalami kegagalan. Justru, mereka yang berhasil adalah mereka yang memilih untuk bangkit setiap kali jatuh. Ketika menghadapi rintangan, ada dorongan untuk menyerah, merasa tidak mampu, atau berpikir bahwa segalanya sudah berakhir. Namun, di saat-saat seperti itulah harapan memainkan peran terpenting. Harapan memberikan kekuatan untuk berdiri kembali, untuk mencoba sekali lagi, meskipun semuanya terasa sulit. Orang yang paling kuat bukan mereka yang tidak pernah mengalami kegagalan. Bukan mereka yang selalu berhasil dalam sekali coba. Tetapi mereka yang setiap kali jatuh, mereka memilih untuk bangkit. Mereka belajar dari kegagalan, memperbaiki kesalahan, dan melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada pencapaian besar tanpa hambatan di sepanjang jalan. Jika seseorang berhenti di tengah jalan hanya karena satu atau dua kegagalan, mereka tidak akan pernah tahu seberapa dekat mereka sebenarnya dengan keberhasilan. Ketika semua terasa berat, ingatlah bahwa setiap orang yang sukses pernah berada di titik terendah. Setiap orang yang berhasil pernah meragukan dirinya sendiri. Tetapi perbedaannya adalah mereka tidak berhenti. Mereka terus berjalan. Mereka terus bangkit. Kegagalan bukan akhir, tetapi sebuah pelajaran. Dan harapan adalah bahan bakar yang memungkinkan seseorang untuk terus berusaha, terus bermimpi, dan terus bergerak maju, tidak peduli seberapa sering mereka jatuh. Harapan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dipelihara, dirawat, dan diperkuat setiap hari. Dalam menghadapi hidup yang penuh tantangan, harapan bisa saja melemah. Tetapi ada cara untuk menumbuhkan dan mempertahankannya agar tetap menyala. Salah satu latihan mental yang bisa dilakukan adalah membiasakan diri untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih positif. Pikiran kita memiliki kekuatan besar dalam membentuk realitas. Jika seseorang terus-menerus berfokus pada kegagalan dan ketakutan, maka harapan akan semakin redup. Namun, jika mereka melatih diri untuk melihat peluang di balik setiap kesulitan, harapan akan semakin kuat. Mengenali pola pikir negatif adalah langkah pertama. Seringkali, seseorang tanpa sadar terjebak dalam pikiran seperti, "Aku tidak akan berhasil," atau "Aku selalu gagal." Setiap kali pikiran itu muncul, ubahlah dengan sesuatu yang lebih membangun. Seperti, "Aku mungkin gagal kali ini, tetapi aku bisa belajar dan mencoba lagi." Semakin sering seseorang melakukan ini, semakin mudah untuk menjaga harapan tetap hidup. Menetapkan tujuan kecil juga bisa membantu. Kadang harapan melemah karena tujuan terasa terlalu besar dan jauh. Dengan membagi tujuan menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai setiap hari, seseorang bisa merasakan kemajuan, sekecil apapun itu. Setiap pencapaian kecil akan memberikan dorongan untuk terus melangkah. Berlatih bersyukur adalah cara lain untuk menjaga harapan tetap menyala. Ketika seseorang mulai merasa kehilangan harapan, berhentilah sejenak dan pikirkan hal-hal baik yang masih dimiliki. Rasa syukur mengubah fokus dari apa yang hilang menjadi apa yang masih ada. Ini membantu seseorang untuk tetap memiliki pandangan yang lebih cerah tentang masa depan. Membayangkan diri sendiri berhasil mencapai tujuan juga bisa memperkuat harapan. Visualisasi adalah teknik yang telah digunakan oleh banyak orang sukses. Dengan menutup mata dan membayangkan diri sendiri melangkah maju, mengatasi tantangan, dan mencapai impian, seseorang bisa membangun keyakinan yang lebih kuat bahwa harapan mereka bukan sekadar angan-angan, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan. Menjaga harapan juga berarti memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Orang yang berhasil bukan mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti. Ketika harapan terasa melemah, ingatkan diri sendiri bahwa setiap perjuangan adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada pencapaian besar yang diraih tanpa usaha dan ketekunan. Selain itu, penting untuk mencari inspirasi dari orang lain. Membaca kisah-kisah orang yang berhasil menghadapi kesulitan, mendengarkan motivasi dari mereka yang telah melewati masa sulit, atau bahkan berbicara dengan seseorang yang bisa memberikan dorongan, akan membantu seseorang menjaga harapan tetap kuat. Harapan adalah sesuatu yang bisa dipelihara dan diperkuat.
Dengan latihan mental yang tepat, seseorang bisa memastikan bahwa harapan mereka tidak mudah goyah oleh rintangan. Sebab, harapan adalah nyala api yang menerangi jalan, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Pikiran negatif adalah salah satu musuh terbesar harapan. Ia datang tanpa diundang, menggerogoti keyakinan, dan membuat seseorang meragukan dirinya sendiri. Jika dibiarkan, pikiran negatif bisa menjadi rantai yang menahan seseorang dari mencapai potensinya yang sebenarnya. Namun, ada cara untuk menghindarinya agar harapan tetap menyala. Langkah pertama adalah menyadari bahwa pikiran negatif bukanlah kebenaran mutlak. Terkadang, otak membesar-besarkan ketakutan dan kegagalan. Saat seseorang berpikir, "Aku tidak akan pernah berhasil," itu bukan kenyataan, melainkan hanya asumsi. Menantang pikiran ini dengan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar? Atau, apakah aku pernah membuktikan sebaliknya? Dapat membantu meredamnya. Menghindari lingkungan yang dipenuhi energi negatif juga sangat penting. Orang-orang yang selalu pesimis dan suka meremehkan bisa menjadi racun bagi harapan. Jika terlalu sering dikelilingi oleh mereka yang hanya melihat hambatan tanpa solusi, lambat laun seseorang juga bisa mulai berpikir seperti itu. Memilih lingkungan yang mendukung, penuh dengan orang-orang yang percaya pada kemungkinan dan pertumbuhan, akan membantu menjaga pikiran tetap positif. Mengubah fokus dari masalah ke solusi adalah cara lain untuk menghindari pikiran negatif. Jika hanya terpaku pada kesulitan, maka harapan akan semakin pudar. Tetapi ketika seseorang mulai bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan?" atau "Bagaimana cara memperbaikinya?" maka harapan akan mulai tumbuh kembali. Latihan kesadaran atau mindfulness juga bisa membantu. Ketika pikiran negatif muncul, jangan langsung tenggelam di dalamnya. Sebaliknya, sadari bahwa itu hanyalah sebuah pikiran, bukan realitas. Dengan menarik napas dalam-dalam dan membiarkan pikiran itu berlalu tanpa harus mempercayainya, seseorang bisa mengurangi dampak negatifnya. Menghindari pikiran negatif juga bisa dilakukan dengan menggantinya dengan afirmasi positif. Kalimat seperti, "Aku mampu," "Aku sedang berkembang," atau "Aku punya kesempatan untuk mencoba lagi," mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki kekuatan besar dalam membentuk pola pikir yang lebih optimis. Semakin sering kata-kata ini diulang, semakin kuat pengaruhnya terhadap pikiran bawah sadar. Pikiran negatif bisa datang kapan saja, tetapi seseorang selalu memiliki pilihan untuk tidak membiarkannya menguasai diri. Dengan kesadaran, lingkungan yang positif, dan kebiasaan berpikir yang sehat, seseorang bisa melindungi harapan mereka dari serangan keraguan dan ketakutan. Sebab, harapan hanya bisa tumbuh di tempat di mana keyakinan lebih kuat daripada ketakutan. Lingkungan dan orang-orang di sekitar memiliki pengaruh besar terhadap harapan seseorang. Jika dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, memberikan semangat, dan percaya pada potensi yang dimiliki, maka harapan akan semakin kuat. Sebaliknya, jika berada di antara mereka yang hanya melihat keterbatasan, yang selalu meragukan, maka harapan akan mudah goyah. Orang-orang yang memiliki harapan besar seringkali memiliki lingkungan yang mendorong mereka untuk terus maju. Sebuah kata penyemangat, dukungan moral, atau bahkan sekadar mendengar seseorang berkata, "Aku percaya padamu," dapat menjadi dorongan yang luar biasa. Ketika segalanya terasa berat, keberadaan seseorang yang mengingatkan bahwa semua ini hanyalah bagian dari perjalanan bisa menjadi sumber kekuatan. Namun, lingkungan tidak selalu bisa diubah dengan mudah. Ada kalanya seseorang harus berjuang sendirian di tengah kondisi yang tidak mendukung. Dalam situasi seperti ini, menciptakan lingkungan yang positif di dalam pikiran menjadi sangat penting. Mencari komunitas yang memiliki visi dan semangat yang sama, membaca buku atau mendengar kisah inspiratif, serta membatasi interaksi dengan hal-hal yang bisa melemahkan harapan adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Tetap percaya diri di tengah situasi sulit bukanlah perkara mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Kepercayaan diri bukan berarti tidak pernah merasa ragu, melainkan kemampuan untuk tetap bergerak maju meskipun ada keraguan. Salah satu cara untuk mempertahankan kepercayaan diri adalah dengan mengingat keberhasilan di masa lalu.
Setiap tantangan yang pernah dihadapi dan berhasil dilewati adalah bukti bahwa diri ini lebih kuat dari yang disangka. Membandingkan diri dengan orang lain bisa menjadi jebakan yang melemahkan. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan yang terpenting adalah bagaimana seseorang bisa menjadi lebih baik dari dirinya sendiri kemarin. Fokus pada pertumbuhan pribadi, bukan pada pencapaian orang lain, akan membuat kepercayaan diri tetap stabil. Berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata positif juga sangat membantu. Pikiran adalah sahabat sekaligus musuh terbesar. Jika terus berkata dalam hati, "Aku tidak bisa, aku gagal," atau "Aku tidak cukup baik," maka keyakinan akan runtuh. Tetapi jika mengubahnya menjadi, "Aku sedang belajar, aku berkembang," atau "Aku punya kesempatan untuk mencoba lagi," maka kepercayaan diri akan tetap terjaga, bahkan di tengah badai kehidupan. Dalam kondisi sulit, seringkali seseorang berpikir bahwa tidak ada jalan keluar. Namun, harapan dan kepercayaan diri adalah kombinasi yang bisa mengubah keadaan. Dengan lingkungan yang mendukung, pola pikir yang sehat, dan keberanian untuk terus melangkah, harapan akan tetap menyala, membawa seseorang menuju kehidupan yang lebih baik. Ada seorang pria muda bernama Chris Gardner. Hidupnya tidak mudah. Ia pernah menjadi seorang tunawisma, tidur di toilet umum bersama anaknya yang masih kecil. Ia pernah dicemooh, dianggap tidak akan berhasil, dan diremehkan oleh banyak orang. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia lepaskan, harapan. Chris bukanlah orang yang memiliki privilese atau keberuntungan instan. Ia bekerja keras sebagai salesman, menjual alat medis yang bahkan sulit laku di pasaran. Setiap harinya, ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menawarkan barang yang sering kali ditolak. Hingga suatu saat, ia menemukan peluang untuk mengikuti pelatihan di sebuah perusahaan pialang saham. Masalahnya, pelatihan itu tidak berbayar, dan ia harus bersaing dengan banyak orang untuk mendapatkan posisi tetap. Hari-hari berat pun dimulai. Ia bekerja tanpa gaji, hanya berharap bahwa di akhir pelatihan, ia akan diterima sebagai pegawai tetap. Sementara itu, hidupnya semakin sulit. Ia kehilangan rumah, tidak punya tempat untuk tidur, dan seringkali hanya mengandalkan tempat penampungan tunawisma untuk bertahan. Anak kecilnya selalu ada di sampingnya, menjadi satu-satunya alasan mengapa ia harus terus berjuang. Orang-orang di sekitarnya banyak yang mencibir. "Kenapa kau masih bertahan? Lebih baik cari pekerjaan tetap. Untuk apa berjuang jika akhirnya kau akan gagal juga?" Suara-suara itu begitu nyaring, mencoba menggoyahkan harapan yang ia pegang erat. Namun, Chris tetap percaya bahwa suatu hari, semua ini akan membuahkan hasil. Ia terus bekerja keras, belajar lebih banyak dari orang-orang di kantornya, dan selalu memberikan yang terbaik. Hingga akhirnya, pada akhir masa pelatihan, ia dipanggil oleh pimpinan perusahaan. Dengan suara tenang, pimpinan itu berkata, "Mulai hari Senin, kau bisa datang ke sini sebagai pegawai tetap." Saat itu, air mata pun jatuh dari matanya. Semua perjuangan, hinaan, dan malam-malam panjang tanpa kepastian akhirnya terbayar. Chris Gardner berhasil menjadi seorang pialang saham sukses dan akhirnya mendirikan perusahaannya sendiri. Harapanlah yang membuatnya tetap bertahan. Jika ia menyerah hanya karena kata-kata orang lain, maka kisah hidupnya tidak akan pernah berubah. Ia membuktikan bahwa harapan, ditambah dengan kerja keras, bisa mengubah nasib seseorang. Hari ini, kisah Chris Gardner menjadi inspirasi bagi banyak orang. Film yang diangkat dari hidupnya, The Pursuit of Happiness, menjadi bukti bahwa selama masih ada harapan, tidak ada yang mustahil. Harapan adalah bahan bakar utama yang menggerakkan seseorang menuju kesuksesan. Tanpa harapan, tidak ada alasan untuk terus melangkah, tidak ada dorongan untuk bangkit setelah jatuh, dan tidak ada keyakinan bahwa masa depan bisa menjadi lebih baik. Semua orang yang mencapai kesuksesan besar dalam hidup mereka pernah berada di titik nol. Tetapi mereka memiliki satu kesamaan, mereka tidak pernah kehilangan harapan. Orang-orang sukses memahami bahwa harapan bukan sekadar angan-angan, melainkan sesuatu yang harus dipupuk dan dijaga.
Mereka membangun harapan dalam diri mereka dengan cara yang nyata. Mereka menetapkan tujuan yang jelas, mempercayai kemampuan mereka sendiri, dan terus belajar dari setiap kegagalan. Mereka tahu bahwa jalan menuju sukses tidak selalu lurus, tetapi selama mereka memiliki harapan, mereka akan selalu menemukan cara untuk maju. Harapan memberi mereka keberanian untuk melangkah ke wilayah yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Para inovator seperti Steve Jobs dan Elon Musk tidak akan mampu menciptakan perubahan besar jika mereka tidak memiliki harapan bahwa ide-ide mereka akan berhasil. Mereka menghadapi banyak tantangan, kritik, bahkan kegagalan, tetapi mereka terus maju karena mereka percaya bahwa mereka bisa mewujudkan sesuatu yang lebih besar. Salah satu rahasia orang-orang sukses adalah mereka selalu memiliki visi yang lebih besar dari hambatan yang mereka hadapi. Mereka memandang setiap kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pelajaran. Mereka mengubah setiap rintangan menjadi batu loncatan. Bahkan ketika dunia meragukan mereka, mereka tetap percaya bahwa selama masih ada harapan, tidak ada yang mustahil. Harapan bukan hanya tentang percaya pada kemungkinan, tetapi juga tentang bekerja keras untuk mewujudkannya. Orang-orang sukses tidak hanya berharap tanpa tindakan. Mereka merancang strategi, mengambil langkah kecil setiap hari, dan tetap fokus pada tujuan mereka. Mereka tahu bahwa harapan yang tidak disertai dengan usaha hanyalah mimpi kosong. Mereka juga mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang mendukung harapan mereka. Mereka memahami bahwa lingkungan yang positif berperan besar dalam mempertahankan keyakinan mereka. Mereka mencari mentor, teman, dan komunitas yang bisa menginspirasi mereka untuk terus maju. Pada akhirnya, harapan bukan hanya sesuatu yang membuat seseorang bertahan, tetapi juga sesuatu yang mendorong seseorang untuk melampaui batasnya. Orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi mereka yang tetap berpegang pada harapan di tengah badai. Karena selama masih ada harapan, selalu ada jalan menuju kesuksesan. Steve Jobs adalah contoh nyata bagaimana harapan bisa mengubah hidup seseorang. Dia diadopsi sejak bayi, putus kuliah, dan pernah dipecat dari perusahaannya sendiri, Apple. Namun, dia tidak kehilangan harapan. Justru, dia menggunakan kegagalan itu sebagai batu loncatan. Saat tersingkir dari Apple, dia mendirikan Pixar dan Next, yang kemudian membawa inovasi besar dalam dunia teknologi. Akhirnya, dia kembali ke Apple dan mengubahnya menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Harapan membuatnya terus berjuang, dan keyakinannya pada visinya membawa perubahan besar bagi dunia. Oprah Winfrey juga memiliki kisah hidup yang luar biasa. Dia lahir dalam kemiskinan, mengalami masa kecil yang penuh dengan penderitaan dan penolakan. Dia pernah dipecat dari pekerjaannya sebagai pembaca berita karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Namun, dia tidak menyerah. Dia percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar menantinya. Dengan harapan dan tekad yang kuat, dia membangun karirnya dari nol hingga menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Dia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga menggunakan platformnya untuk menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Elon Musk adalah bukti lain bahwa harapan adalah kunci dalam menghadapi tantangan besar. Dia pernah mengalami kebangkrutan, ditertawakan oleh para ahli industri, dan hampir kehilangan Tesla serta SpaceX. Namun, dia tidak berhenti. Dia percaya bahwa inovasi bisa mengubah dunia. Dengan harapan yang kuat, dia bertahan di saat-saat tersulit. SpaceX yang dulu hampir gagal kini menjadi pionir dalam industri luar angkasa, dan Tesla mengubah cara dunia memandang kendaraan listrik. Jika Musk menyerah ketika menghadapi kesulitan, dunia mungkin tidak akan mengenal perusahaan-perusahaan yang dia bangun. Ketiga tokoh ini adalah contoh bagaimana harapan bukan hanya tentang bermimpi, tetapi juga tentang bertindak. Mereka menghadapi tantangan yang bisa saja menghancurkan mereka, tetapi karena mereka percaya pada sesuatu yang lebih besar, mereka mampu mengubah dunia. Harapan bukan hanya sekadar angan-angan, tetapi fondasi dari setiap kesuksesan besar. Harapan tanpa kerja keras hanyalah mimpi, tetapi ketika harapan dikombinasikan dengan usaha yang nyata,
itulah yang menciptakan keajaiban. Orang yang memiliki harapan tidak hanya sekadar menunggu keajaiban terjadi, mereka bergerak, berjuang, dan terus mencoba meski menghadapi rintangan. Harapan memberikan alasan untuk tetap melangkah, sementara kerja keras adalah kendaraan yang membawa seseorang menuju kesuksesan. Banyak orang bermimpi sukses, tetapi hanya sedikit yang mau bekerja keras untuk mewujudkannya. Harapan yang kuat harus disertai dengan tindakan nyata. Setiap hari, langkah kecil yang diambil dengan penuh keyakinan akan membawa perubahan besar. Tidak masalah jika jalannya panjang, selama terus bergerak maju, suatu saat tujuan itu akan tercapai. Tetap optimis dalam mengejar tujuan bukanlah hal yang mudah, terutama saat menghadapi kegagalan dan rintangan. Namun, ada beberapa teknik yang bisa membantu menjaga semangat tetap menyala. Salah satunya adalah dengan fokus pada proses, bukan hanya hasil. Banyak orang merasa putus asa karena terlalu terobsesi dengan tujuan akhir. Padahal setiap langkah kecil yang dilakukan adalah bagian dari kesuksesan itu sendiri. Lingkungan juga berperan besar dalam menjaga optimisme. Dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan percaya pada impian kita akan membuat kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Jika berada di lingkungan yang negatif, penting untuk menjaga pikiran tetap positif dengan membaca buku inspiratif, mendengarkan cerita sukses, atau bahkan berbicara dengan orang-orang yang bisa memberikan semangat baru. Saat semangat mulai luntur, ingatlah bahwa setiap orang sukses pernah mengalami kegagalan. Tidak ada perjalanan yang mulus, tetapi mereka yang berhasil adalah mereka yang tidak menyerah di tengah jalan. Seperti yang dikatakan, jangan takut gagal, takutlah untuk tidak mencoba. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Karena dari setiap kegagalan, ada pelajaran berharga yang membuat kita semakin kuat dan semakin dekat dengan impian. Harapan bukan hanya sesuatu yang besar dan jauh di masa depan. Harapan ada dalam setiap langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Setiap kali kita bangun di pagi hari dengan keyakinan bahwa hari ini bisa menjadi lebih baik dari kemarin, itu adalah harapan. Setiap kali kita memilih untuk mencoba lagi setelah gagal, itu juga harapan. Harapan bukanlah sekadar mimpi kosong, tetapi sebuah kekuatan yang bisa kita latih dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membangun harapan bisa dimulai dengan kebiasaan kecil. Salah satunya adalah mengawali hari dengan pikiran yang positif. Begitu membuka mata di pagi hari, daripada langsung memikirkan kesulitan, mulailah dengan rasa syukur. Bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menjalani hari, untuk berusaha, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk mendekatkan diri pada impian. Dengan bersyukur, kita mengarahkan pikiran pada hal-hal yang bisa dilakukan, bukan pada keterbatasan yang menghambat. Latihan sederhana yang bisa dilakukan setiap pagi adalah dengan menetapkan niat dan tujuan kecil. Tidak perlu sesuatu yang besar, cukup satu hal yang bisa membuat hari ini lebih baik. Bisa dengan berkata pada diri sendiri bahwa hari ini akan dijalani dengan semangat, atau dengan menuliskan satu hal yang ingin dicapai, sekecil apapun itu. Dengan melakukan ini, kita membangun kebiasaan untuk selalu memiliki harapan dan tujuan dalam setiap hari yang kita jalani. Namun, menjaga harapan dalam kondisi sulit bukanlah hal yang mudah. Ada saat-saat di mana segala sesuatu terasa berat, saat kegagalan dan kesulitan datang bertubi-tubi. Pada saat seperti itu, ingatlah bahwa tidak ada situasi yang bertahan selamanya. Rintangan yang hari ini terasa begitu besar mungkin hanya akan menjadi cerita di masa depan. Yang perlu dilakukan adalah tetap bertahan, meski dengan langkah kecil. Jika hari ini terasa berat, jangan memaksakan diri untuk melangkah jauh. Cukup bertahan dan yakinkan diri bahwa esok bisa lebih baik. Salah satu cara menjaga harapan adalah dengan mencari inspirasi dari orang lain. Membaca kisah orang-orang yang berhasil melewati masa sulit bisa memberikan perspektif baru, bahwa setiap tantangan pasti memiliki jalan keluarnya. Selain itu, berbicara dengan orang-orang yang mendukung dan memahami kita juga bisa membantu menguatkan harapan. Harapan bukan tentang mengabaikan kenyataan, tetapi tentang memilih untuk melihat kemungkinan yang masih ada. Dalam setiap kesulitan, selalu ada celah untuk bertumbuh.
Selama kita masih bisa berharap, kita masih bisa berjuang, dan selama kita masih berjuang, kita masih memiliki kesempatan untuk menang. Dalam perjalanan hidup, harapan seringkali diuji oleh berbagai rintangan dan kegagalan. Ada saat-saat di mana segala sesuatu terasa tidak pasti, dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah bertahan. Di titik inilah doa dan keyakinan memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan harapan. Doa bukan sekadar ritual, tetapi juga bentuk komunikasi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ketika seseorang berdoa, ia mengakui bahwa ada kekuatan di luar dirinya yang bisa memberikan petunjuk, kekuatan, dan ketenangan. Doa memberikan ketenangan hati di saat pikiran mulai dipenuhi keraguan. Ketika kita merasa sendirian dalam menghadapi masalah, doa mengingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Keyakinan juga menjadi fondasi dalam menjaga harapan tetap hidup. Keyakinan bisa datang dalam berbagai bentuk, entah itu keyakinan kepada Tuhan, keyakinan kepada diri sendiri, atau keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi untuk suatu alasan. Orang yang memiliki keyakinan kuat tidak mudah goyah saat menghadapi kesulitan karena mereka percaya bahwa setiap ujian pasti membawa pelajaran dan setiap cobaan pasti ada akhirnya. Ketika segala sesuatu terasa berat, berdoa dan percaya bahwa ada harapan bisa menjadi sumber kekuatan. Orang-orang yang tetap memiliki harapan di tengah badai kehidupan bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi mereka yang percaya bahwa ada cahaya di ujung kegelapan. Mereka memahami bahwa harapan bukan berarti segalanya akan langsung membaik, tetapi berarti tetap bertahan dan percaya bahwa keajaiban bisa datang di saat yang tak terduga. Harapan yang disertai doa dan keyakinan menciptakan ketenangan batin. Dalam keadaan sulit, manusia cenderung dipenuhi rasa cemas dan ketakutan akan masa depan. Namun, dengan doa dan keyakinan, seseorang bisa menemukan ketenangan bahkan di tengah badai. Hati yang tenang akan lebih mudah berpikir jernih, mencari solusi, dan terus melangkah ke depan. Tidak ada harapan yang benar-benar hilang selama seseorang masih memiliki keyakinan dalam hatinya. Sebesar apapun tantangan yang dihadapi, selalu ada jalan bagi mereka yang percaya bahwa harapan akan selalu menemukan jalannya. Harapan adalah api kecil yang mampu menerangi gelapnya perjalanan hidup. Dalam setiap tantangan, harapan memberi alasan untuk terus melangkah. Dalam setiap kegagalan, harapan menanam keyakinan bahwa masih ada jalan lain yang bisa ditempuh. Harapan bukan sekadar angan-angan kosong, tetapi kekuatan yang mendorong manusia untuk bangkit, berjuang, dan mengubah hidupnya. Sepanjang perjalanan ini, kita telah melihat bagaimana harapan mampu mengubah nasib banyak orang. Dari mereka yang mengalami kejatuhan berkali-kali, hingga akhirnya berdiri tegak di puncak kesuksesan. Dari mereka yang diragukan dan dicemooh, hingga akhirnya membuktikan bahwa harapan mereka lebih besar daripada rasa takut mereka. Setiap orang memiliki titik terendah dalam hidupnya, tetapi yang membedakan adalah bagaimana mereka meresponsnya. Ada yang menyerah pada keadaan, dan ada yang memilih untuk tetap percaya bahwa hari esok bisa lebih baik. Pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan kesulitan menghancurkan semangat kita? Ataukah kita akan menjadikannya sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat? Jika saat ini kamu sedang merasa lelah, ingatlah bahwa semua orang hebat pernah berada di posisimu. Jika kamu merasa gagal, ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju kemenangan. Jika kamu merasa tidak dihargai, ingatlah bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh keyakinanmu terhadap dirimu sendiri. Jangan biarkan siapapun atau apapun memadamkan harapanmu. Bangun setiap pagi dengan tekad bahwa kamu bisa menjadi lebih baik dari kemarin. Hadapi setiap tantangan dengan keyakinan bahwa kamu punya kekuatan untuk melewatinya. Dan yang terpenting, tetaplah percaya bahwa harapan yang terus dijaga akan selalu menemukan jalannya untuk menjadi kenyataan. Seperti yang dikatakan Helen Keller, harapan bukanlah harapan jika tidak disertai dengan usaha. Maka, jangan hanya berharap. Berjuanglah. Lakukan yang terbaik. Percayalah pada proses. Karena suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum.
menyadari bahwa semua harapan yang pernah kamu genggam telah membawamu ke tempat yang selama ini kamu impikan. Harapan adalah bahan bakar yang membuat manusia terus melangkah meski menghadapi kesulitan. Para tokoh besar dunia memahami kekuatan harapan dan menjadikannya sebagai landasan untuk mencapai kesuksesan. Kata-kata mereka bukan hanya sekadar kalimat, tetapi sumber inspirasi yang bisa membakar semangat siapa saja yang membacanya. Harapan adalah mimpi yang terjaga. Aristoteles. Orang yang paling kuat bukan yang tidak pernah gagal, tetapi yang terus bangkit setelah jatuh. Jangan takut gagal, takutlah untuk tidak mencoba. Harapan bukanlah harapan bila tak disertai usaha. Helen Keller. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Badai pasti berlalu, dan setelah hujan selalu ada pelangi. Bertahanlah. Sukses bukanlah akhir, kegagalan bukanlah kehancuran. Keberanian untuk terus maju itulah yang terpenting. Winston Churchill. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama menyesali pintu yang tertutup hingga tidak melihat pintu lain yang telah terbuka untuk kita. Alexander Graham Bell. Hidup ini seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Albert Einstein. Setiap kesulitan membawa kemudahan. Jangan pernah menyerah. Kata-kata ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan dihidupkan dalam setiap langkah. Harapan akan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk tetap percaya dan berusaha. Tidak peduli seberapa sulit jalan yang kamu lalui, selalu ada harapan di setiap langkah. Hidup memang penuh dengan tantangan, tetapi harapan adalah cahaya yang akan selalu menerangi kegelapan. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi masalah yang terasa berat, mungkin kamu merasa ingin menyerah. Tapi ingat, setiap orang hebat yang kamu kenal hari ini pernah berada dalam situasi sulit. Yang membedakan mereka hanyalah satu hal: mereka tidak berhenti berharap dan terus berjuang. Jangan biarkan kegagalan hari ini merampas impianmu untuk esok. Jangan biarkan omongan orang lain membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Kamu punya kekuatan untuk bangkit, untuk berjuang, dan untuk menang. Jika hari ini terasa sulit, katakan pada dirimu sendiri, aku bisa melewatinya. Jika dunia terasa tidak adil, ingatlah bahwa setiap kesulitan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Teruslah melangkah, karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap percaya, dan tetap berharap. Sampai jumpa di video berikutnya.